berdasarkan ayat alif lam mim sampai muflihun dapat dipahami bahwa takwa itu terdapat atau ditemui pada yang pertama orang-orang yang beriman, pada yang gaib, seperti adanya Allah gaib. Dengan adanya Allah gaib diwujudkan hadirin yang dibuat oleh Allah. Ada langit sampai 7 dan juga tidak ada tiangnya, tak pernah roboh. Ada bumi hadirin sampai oleh yang ahli tentang yang namanya BMKB itu Pak, tentang yang namanya ada pelempengan dan sebagainya hadirin. Dan alhamdulillah Pontianak tidak gempa ya Pak ya, karena gunung-gunungnya nggak meletus ya Pak ya. Nah kalau yang nama di Pulau Jawa Masya Allah, tapi alhamdulillah Allah memberikan rahmat pada hari kemarin ya Pak ya, sampai alhamdulillah kalau bisa buat kolam renang di rumah ini Bu ya. Nah, ini antara lain ya, itu semuanya adalah untuk kenangan manis ya Pak. Di samping itu juga hadirin orang yang beriman pada yang gaib, seperti adanya Allah gaib, malaikat Allah juga gaib. Yang perlu kita ketahui kan 10 ya Pak, padahal malaikat tiap jari-jarinya banyak itu Pak. Ya kalau berpikir secara akliyah saja, malaikat Israel, manusia yang gitu banyaknya, ada pohon-pohonan dan lain sebagainya dimatikan dengan gitu aja. Kalau hadirin, kalau memang beliau satu bagaimana? Maka itu cabang-cabangnya banyak. Hanya yang perlu diingatkan tuh 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Raqib, Atid, Mungkar, Nangkir, Malik, Ridwan. Mau dekat dengan Malik atau Ridwan Bu? Mau dekat Malik atau Ridwan? Nah, kalau Malik Ridwan mukanya yang senyum-senyum. Ya, Bu Fitri, ngajinin senyum. Nah, ini jangan yang namanya abis. Kalau abis itu malaikat yang manyun terus. Dan kalau ibu mau ke Mungkar Nangkir atau mana? Nah, kalau ke Mungkar Nangkir, baikin syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, semua amal baiknya dibaguskan. Baca Qur'annya, untung ibu bulan Ramadan khatam berapa kali kan Bu? Itu menjadi nanti teman kita kalau kita sendirian hadirin. Mulanya pumpu waktu masih hidup ini. Mau kapan lagi bebenahnya? Anak wallahu a'lam, buktikan saja ibu. Kalau ibu bapak sayang sama anak ini kan seumur hidup ya Bu. Buktinya, ya saya buktinya saja, saya di Pontianak aja pada waktu ibunda masih hidup, yang dipanggil nama saya Bu. 14 itu kalau manggil yang laki-laki pasti nama saya. Nggak cemburu kah adik saya? Karena yang diingat-ingat itu Bu, rupanya memang kesayangan ya Bu ya, barangkali begitu. Dan sama sekarang juga demikian hadirin. Tapi kalau anak sayang sama ibu bapaknya, mama bapaknya sakit aja dibiarin. Wo iyo nanya, loh mak, kok ngelamun kenapa mak? Orang di duit ke mak? Betul? Boro-boro. Ya Pak ya? Ini antara lain. Maka kasih sayangnya anak pun hanya sama sebatas apa Pak? Kayu belia. Pak, kalau udah putus nggak putus itu. Nah ini antara lain ada yang berbahagia. Pertama, dan juga dengan malaikat dan hari akhir. Kita sudah mengalami hari akhir hadirin. Ketika ibu ada di rahim ibunya, terakhir di alam rahim ketika usia 9 bulan 10 hari keluar. Akhir lupa. Pada waktu di dalam rahim ibu apa ngerti kita akan diturun di dunia? Ada yang udah lama aku hanya 1 jam aja di dunia, ngek mati. Jangan Pak. Alhamdulillah sampai tua merasakan. Nanti alam akhir dari alam dunia ketika
bila Ijrail datang memanggil, badan menggigil karena tak makan dengkil. Gigil apa ya? Maka di situ Bu, apa yang mau diharapkan? Masya Allah hadirin. Maka sebelum datang Ijrail kita persiapkan hadirin. Nah, siapannya terserah. Tapi amalkan. Saya kan udah ngomong berkali-kali nih Pak. Amalkan. Yuhtamul mayit nih Bu, manusia diakhiri mau meninggal dunia amal yang terakhir Pak. Amal yang terakhir itulah kita lagi duduk-duduk, tahu-tahu terakhir meninggal. Maka di situ perlu pegang tasbih. Masa kalah dengan Roma Irama? Ya, iya Roma Irama pegang tasbih terus lupa. Beliau itu Pak, karena ingat dengan Allah Subhanahu wa taala di mana ainama tuwallu. Bahkan sampai kita betapok bersembunyi di bawah baja-baja saja, di dalamnya bajanya kenapa? Kena badai, kena nimpa kita, meninggal kayak tempe. Kan begitu hadirin. Maka karena itu kita harus mempersiapkan diri menjadi manusia yang takwa mawas diri itu hadirin. Oke, selanjutnya yang kedua dari jabarannya tadi adalah orang yang melaksanakan pokok-pokok ibadah. Pokok-pokok ibadah ini dikerjakan. Apa kira-kiranya? Terutama sholat. Kerjakan. Cuma-cuma hadirin orang yang namanya bersedekah tapi tak sholat. Cuma-cuma orang itu puasa Senin Kemis tapi nggak sholat. Cuma-cuma orang haji 10 kali tapi nggak sholat. Mentang-mentang dapat pahala sana banyak. Tidak Pak. Nggak ada sholat itu pensiun. Tidak ada. Pokoknya Pak, pensiunnya sholat kalau kita disolatin. Puasa kita pensiun kalau kita sudah disolatin. Kan begitu. Nah ini. Nah mulanya untuk nas'alka husnal khotimah ini hadirin minta akhir ayat yang bagus itu susah. Susahnya apa? Keistiqomahannya hadirin. Mulanya kita wanti-wanti di mana saja kita uzkurullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Terutama sholatnya kerjakan, zakatnya kerjakan, puasanya kerjakan. Dan juga kalau sudah ada rezekinya, ya mereka yang berinfak, membelanjakan harta bendanya di jalan Allah. Yang menjadi bukti adanya iman bagi seorang kepada yang gaib itu hadirin. Jadi kita percaya dengan yang gaib bahwa sholat ini hadirin ada gaibnya. Allahu Akbar. Kita menghadap siapa? Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblah. Kalau di depan Ka'bah Pak, jangan mustaqbilal kiblat ya Pak ya. Bu, mustaqbilal Ka'bah karena Ka'bahnya di depan. Kalau di sini mustaqbilal kiblah karena kiblatnya menurut ini Pak. Nah, ini kan ada Pak. Ada yang namanya kompasnya. Nah, Mas, ini barat laut kayak gini Mas. Nah, oh, baratnya kayak gini nih Mas. Tuh, ya yang baru. Oh, ini barat laut. Ini. Nah, masih barat laut masih. Agak mereng ini. Ini nih Mas. Oh, salah semua. Ya Pak ya. Ini kalau memang kurang percaya lagi, besok beli silet gold. Ya? Silet gold harga berapa? 1.000. Ya nih Pak Haji anulah. Suruh beli. Nanti habis begitu ini diberi air atau piring ataupun pakai baskom, pelan-pelan ditenangkan. Setelah itu buka yang namanya siletnya, letakkan pelan-pelan. Tak, silet ini Bu menghadapnya ke utara, ke selatan.
Maka ambillah tengah-tengahnya, Bu. Tengah-tengahnya. Apa mau ke sini 10 derajat atau ke sini 10 derajat. Itulah yang namanya kiblat kita. Masjid Baitur Rahman, siapapun datang pasti akan timur. Siapa yang paromi yang mengancar. Kenapa? Pada tahun 86, 87 sampai orang almarhum karena ada hari pertanahan bawa keker. Silakan Mas, pokoknya kamu. Saya hanya ketawa-ketawa aja, Pak. Kan bawa alat kan Pak. Tapi apa? Di situ ada warung. Dek, siapa yang punya uang 50 rupiah? Saya Pak. Belikan silet sana. Karena harganya 50 Pak. Langsung begitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Nah, tahu tuh murid saya yang dari depan agama segala macam. Siapa ya yang begitu? Hehehe. Saya tuh rupanya guruku saya yang mungkin. Nanti yang terakhir Pak. Ini itu adalah ilmu falak Pak. Karena ini kami juga mendapatkan ilmunya di Lirboyo Kediri. Karena ilmu Lirboyo Kediri itu ilmu falak tuh ada hadirin. Saya dulu bisa Pak, tapi sekarang karena udah lama jadi lupa lagi. Itulah ilmu kalau tidak dikaji lagi hilang Pak. Mulanya kalau pengen datap terus dikaji terus Pak. Insya Allah. Ini antara lain karena udah mulai tua kan pikirannya beda ya Pak ya. Nah ini. Oke, selanjutnya ada yang berbahagia. Yang ketiganya hadirin, mereka atau orang yang beriman kepada yang gaib dan melaksanakan pokok ibadah adalah orang-orang yang beruntung hidupnya. Kalau ibu sholat insya Allah beruntung karena sholatkannya wajiburni warfani warzukni wadini waafini wafuani. Nah kalau 88-nya Bu ada dalam diri ibu, insya Allah bahagia dunia akhirat. Ini Pak, mulanya ibu pada waktu habis sujud pertama, Robbeu firli dikaji. Robbeu firli ya Allah, ampunlah dosa-dosaku yang 10. Dosa 10-nya apa Bu? Dosa yang disengaja, yang tak disengaja, yang awal dengan yang akhir, yang nampak, yang tidak nampak, ya Bu. Terus yang kecil dengan yang besar, yang pertama dengan yang terakhir. 10 Pak. Robbeu firli warhamni ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah orang mengasihi kita, orang tua kita mengasihi tidak seperti Allah mengasihi kita. Mulanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asmanipun Gusti Allah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Allah itu Rahman, Bu, kasih dengan siapapun manusia makhluk Allah yang diciptakan pasti diberi rezeki. Tak peduli Bu, dari ras apa saja, dari jarak apa saja, dari yang kelempeng, yang dalam dan sebagainya diberi rezeki. Yang tidak beri rezeki orang yang tidur karena nggak mau mencari rezekinya sudah dibagi. Mulanya kalau orang itu udah ngerti begitu tidak akan dengki hadirin. Nah kalau pengen, udah Allah mengatakan yarzuqu may yasha wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yarzuqu may yasha, Allah itu hadirin memberikan rezeki pada yang dikehendaki. Tapi ada usahanya. Ibu doa, ya Allah, give me, berikanlah aku emas 1 kilo. Kalau emas beneran jatuh kepala, matilah Bu. Betul nggak Pak? Loh, nyatanya orang kena hujan es aja bisa mati ya Pak? Apalagi emas. Nah, apalagi kalau emas Jawa lagi, lebih parah lagi ini. Besar. Ya Pak? Ini. Oke Bu. Nah ini jadi doa tapi ya ora et laboralining by doing. Sambil berdoa sambil berusaha. Ya kalau ingin mau sukses itu. Oke hadirin yang berbahagia. Terus lagi untung hidupnya hadirin. Atau menurut istilah yang lain itu sukses. Kalau orang yang beruntung itu sukses. Nah kalau mau sukses Pak, dunia dapat, akhirat dapat. Mulanya disebutkan man arada dunya fa'alai bil ilmi.
Barang siapa yang ingin bahagia dunia harus pakai ilmu. Mau bahagia dunia saja atau akhiratnya juga. Orang banyak pengen bahagia dunia, akhiratnya sengsara. Betul nggak Pak? Orang yang hidupnya 100% untuk dunia, akhiratnya nggak pernah dipikirkan. Ada manusia yang pengennya dunianya sengsara, akhiratnya bahagia. Pokoknya melek mata sholat terus. Nah akhirnya akibatnya tuh kayak Barsiso. Tahu Barsiso Pak? Ulama besar. Kok bisa yang namanya dia masuk neraka? Karena apa? Karena iblisnya lebih besar lagi. Maka oleh karena itu kalau bisa dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Ya Bu ya. Dunia bahagia, ilmu dunianya dapat, ilmu akhiratnya pun dapat. Mulanya saya mohon maaf nih, teman-teman yang alumni pensiunan enak rupanya di guru agama ya. Begitu pensiun masih digunakan ya. Aku ini dulu nggak mau sholat, sekarang baru sholat. Nah baru iyo. Nah ini Pak, mulanya kalau waktu hidup itu jangan sampai, mohon maaf lah saya sampai naudzubillah ya, Allah maghfirlahu ya. Sampai ada teman Pak yang sampai hidupnya tak pernah sholat Jumat. Agama Islam. Kenapa ente nggak sholat Jumat? Kan sholat Jumat kan nggak diwajibkan. Yang diwajibkan apa? Yaitu sholat 5 waktu. Karena apa? Harus Isra Mi'raj. Nggak pernah berpikir idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumat fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dikumandang hari Jumat sudah sholat. Itu Pak, turunnya itu setelah manusia itu baru sholat 5 waktu. Bagaimana caranya untuk mengumpulkan supaya jamaah? Diturunkanlah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Atau jamaah Jum'ah boleh. Asalnya jamaah. Jamaah itu kumpul. Nah dari kumpul bagaimana supaya bagus? Idza laqaitum fasallim alaih. Apabila kamu ketemu uluk salam. Dan juga mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofa'ani lahuma qabla ayatafarraqa. 2 orang Islam kalau ketemu uluk salam jabatan tangan. Belum jabatan tangan pisah sudah diampunin. Ini mau jabatan tangan tak label. Apa yang membedakannya hadirin? Insya Allah hadirin, kalau orang begitu tidak akan membedakan hadirin dan tidak akan kepalanya gede dan tidak pernah membusungkan dadanya. Aku nih betul Bu, pakainya apa? Ilmu padi, bukan ilmu cemara. Tahu cemara Bu? Naik terus begitu, nggak ada pohon yang paling itu Pak, kena badai akibatnya putus. Tapi kalau padi tambah ilmu kayak gini kan Bu. Nah setelah minum itu kira-kira bermanfaat enggak? Ya, bermanfaat dimakan oleh kita kan Bu. Itu ilmu padi. Ini mulanya la ilma liman la ahlalahu, la adaba liman la ilma liman la adabalahu. Tidak ada ilmu bagi orang yang tidak mempunyai adab. Kalau orang tambah ilmu, adabnya tambah baik dong. Bagaimana? Ya ketemu dengan orang, senyumlah. Alhamdulillah, walaupun giginya ronga-ronga. Iya, tenang aja, ditambah. Saya juga mau tambah kok Bu. Hanya karena takut aja dicabutnya. Iya, tapi berpikir-pikir hanya karena berpikir, iya makannya gimana yo? Gitu aja Pak. Agar manusia berpikir. Istri saya udah nyuruh-nyuruh. Karena masih cepat cabutin aja lah. Langsung ganti. Gitu. Ya masih bertahan pengennya yang asli ya Pak. Oke, hari yang berbahagia. Terus ya lagi, beruntung dan sukses adalah cita-cita manusia hidup Pak. Pasti ibu kan ingin sukses kan Pak? Contoh, dulu ibu bapak sebelum berkeluarga belum berhak dipanggil bapak kan Pak? Bapak dan ibu belum dipanggil nenek sebelum punya cucu. Tapi kadangkala ponakan manggil mbah, padahal kuwes dong, bukanlah anakku kok mbah. Nah ini Pak ya. Tapi itu apa istilahnya, pemberian titel untuk ibu, bahagia panggilnya itu hadirin.
sukses dan tujuan akhir dari segala kerja-kerja kita selama di dunia ini. Kalau selama kita mengais kehidupan di dunia dapat dinikmatin itu kebahagiaan hadirin. Mulanya kalau kita punya rezeki jangan disimpan-simpan baik. Ya Bu ya, jangan disimpan terus, dinikmatin. Ya Bu. Nah, kenapa? Nanti jamuran payah. Ya Bu. Ini jadi menikmatin karena apa? Allah Subhanahu wa taala senang. Yang namanya nikmatnya itu kalau ditampakkan. Ya, ditampakkannya bagaimana Bu? Ibu punya baju, tampakkanlah baju itu untuk ibadah. Ya Bu, jangan beli waktu lebaran, disimpan aja tahun depan aja lah. Tahu-tahu badannya gendut, bingung, udah dipakai kan? Iya, saya aja kadang-kadang bingung nih pakai baju apa deh, udah terus begitu. Nah ini dipilih-pilih ya Bu, gantian. Oke, ini keterangan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Nah sekarang kalau dalam kriteria takwa dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin sampai wa ni'ma ajrul amilin. Kalau dibaca semuanya panjang nanti kan Pak. Jadi dipotong-potong aja. Jadi bahwa kriteria orang yang takwa ini di menurut yang nama surat Ali Imran antara lain diartikan dulu Bu. Wasari'u dan segeralah kamu ila maghfiratin mir rabbikum kepada ampunan Tuhan kamu. Wa jannatin arduas samawat dan juga kepada surga yang seluas langit dan bumi. Mulanya sekarang pertanyaannya sudahkah ada surga, sudahkah ada neraka? Belum Bu. Karena belum ada, yang hanya kiasannya ini gambaran surga begini. Karena belum hari-hari kiamat. Nah, orang yang dikubur baru menikmatin fotokopian surga karena kuburan itu alam penantian. Kalau memang testingnya di kuburan itu nikmat, maka begitu yaumil mahsyar tinggal udkhulu bisalamin aminin, masuklah ke surga dengan selamat. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Nah itu Bu, gondong-gondong. Ya semoga saja Masjid Al-Akbar begitu nih Bu. Tapi saya di belakangnya Pak nanti, bukan ibu saya dulu Bapak Ibu. Nah, belakang rugi kan Bu? Iya Bu, membina tuh begitu. Oke. Selanjutnya hadirin dan juga yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Ini surga langit seperti langit yang 7, bumi yang 7 ini untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang menginfakkan, menafkahkan hartanya baik di waktu lapang banyak rezekinya, infak membelanjakan hartanya maupun di waktu sempit rupanya agik pailit ya Bu. Dan juga orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik atau orang kebajikan, dan orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka itu ingat akan Allah lalu memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Mulanya kalau kita berbuat dosa kan kita yang tahu sendiri kan Pak, bukan orang lain kan Pak. Maka kita, oh ya Allah tadi saya kok bersalah, minta ya Allah ighfirli jami'i dzunubi, ya Allah ampunilah semua dosa-dosaku. Nah itu antara lain. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain daripada
Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedangkan mereka mengetahui mereka itulah balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan surga yang di bawahnya mengalir sungai, ya Bu ya. Sedangkan mereka kekal di dalam surga, dan juga itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Nah, penjelasannya kalau itu kan artinya ya Bu ya, supaya jelas tuh yang namanya penjelasannya. Hadirin yang berbahagia, kriteria orang mutakin menurut ayat surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Pertama, Bu, orang yang mutakin adalah orang yang selalu menuju kepada ampunan, kepada maghfirah dari Allah. Artinya hadirin, orang yang senantiasa bekerja sesuai dengan ridho Allah. Kalau kita kerja itu dengan ridho Allah, baca tadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau mengisi kehidupan untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk menjunjung agamamu ya Allah, dan juga untuk bekal ibadah kepadamu. Gitu loh Pak, supaya nilainya ibadah. Dapat rezeki sedikit alhamdulillah, banyak ya alhamdulillah. Ini nggak dapat rezeki marah-marah, banyak rezeki bingung. Nah, ya kan Pak? Ini mulanya harus kita sekali lagi orang yang selalu menuju kepada ampunan atau maghfirah dari Allah, yang artinya mereka ini senantiasa bekerja sesuai dengan ridho Allah, bukan yang dilarang Allah dan yang dimurkai oleh Allah. Halal haram, al halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainuma subhat. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Kalau memang halal haramnya tidak nampak, namanya subhat. Maka kalau memang masih ragu, tinggalkan. Jangan dikerjakan hadirin. Karena apa? Yang namanya Abdul Kasbi, seutama-utamanya mencari rezeki adalah hasil tangan sendiri, bukan hasil minta-minta. Lebih baik membawalah seikat tambang dan juga membawa apa namanya Pak? Parang, lari ke hutan, potong kayu, diikat, bawa ke pasar daripada door to door. Nah, saya juga memang pernah door to door Pak, meminta-minta kepada orang, mengingatkan kami membangun masjid. Karena begitu masjid mau membangun nggak punya duit. Nah, siapa yang dapat rezeki? Pak, Bu, siapa yang mau meminta, yang minta itu tuh apa namanya ini Kak? Alhamdulillah saya Pak, siapa begitu? Alhamdulillah di daerah kami Bu, sekitar 5 miliar barangkali 7 miliaran Pak masjidnya Pak di kampung saya. Alhamdulillah dari masyarakat, bukan dari orang lain ya Pak, mereka itu. Ini alhamdulillah tercapai, itu antara lain. Karena apa? Karena ya mereka itu bahwa masjid itu adalah kendaraan kita, gitu loh Kak. Ini antara lain. Oke, ya pokoknya Rp1, Rp2 bahkan itu begitu. Bahkan Bayai Lirboyo Pak membangun pesantren wis ojo isin walaupun 20.000 per bulan ora apa-apa. Nah kan begitu. Ya karena ada apa adanya. Tapi kalau yang namanya sedikit-sedikit kan kumpul jadilah pesantren kan Pak, begitu. Ini antara lain. Karena ya manusia kan bukan langsung kaya tentunya. Harus mulai kecil dulu kan Pak. Kecil langsung baru dewasa kan dari sebesar. Oke. Selanjutnya ada yang berbahagia. Untuk yang namanya kriteria mutakin tadi adalah orang yang selalu menuju kepada ampunan. Yang kedua, menginfakkan sebagian harta bendanya baik di waktu lapang, banyak rezeki maupun waktu sempit, susah rezekinya. Mereka membayar zakat, memberi makanan kepada fakir miskin ya Pak, kepada anak yatim. Yatim itu ada 3 Pak, ada yatim piatu, ada yatim ibu, ada yatim bapak. Kalau bapak ibu bukan yatim piatu, yatim pinatu.
Karena apa? Yang dikatakan yatim anak yang 0 hari sampai usia 15 tahun ditinggal oleh bapaknya, namanya yatim bapak. Ditinggal ibunya, namanya yatim ibu. Bapak ibunya enggak ada, namanya yatim piatu. Kalau kita ditinggalkan sudah wajar karena udah umurnya apa ya? Ini antara lain. Terus, nah apa bedanya sih Pak menginfakkan itu dengan infak? Ada yang namanya sodako, ada zakat, ya Pak ya. Kalau infak itu adalah hasil kita, apakah harian, apa mingguan, apa bulanan. Hasil harta kita gaji 13 bulan depan, tolong 22,5% waktu mendapat. Itu Pak. Wah, kalau yang namanya kemarin ambil gaji, tolong 2,5%. Ini Pak. Ini namanya infak, ya Pak ya. Nah setelah sodako bagaimana? Sodako sirri tutfi'u ghadabar Rabbi. Yang namanya sodako sirri itu bisa menutupin atau memadamkan kemarahan Allah. Nah yang sudah diinfakkan masih ada orang yang minta, silakan diberi. Itu namanya sodako. Kalau zakat ada ukurannya. Zakat fitrah dikeluarkan pada waktu bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal Idul Fitri sebelum sholat, itu zakat fitrah. Nah kalau ibu bapak mempunyai simpanan 1 nisab dan haulnya 1 tahun, maka dikeluarkan zakat walaupun sudah diinfakkan Pak. Nah contoh ibu bapak mau daftar haji 25.500.000, tolong sebelumnya keluarkan dulu Pak infaknya 2,5%, ya Pak ya. Ini yang akan menggait. Alhamdulillah waktunya mau haji bisa dapat duit Pak. Ini gara-garanya 2,5% loh Pak. Percaya atau tidak, saya buktinya kok Pak. Iya, ya, saya udah ngomong ini karena bukti Pak. Ini rupanya Gusti Allah memberikan rezeki itu bermacam-macam, min haitsu la yahtasib, dari bermacam-macam cara ya Bu, yang tanpa dimatematis. Jadi harus yakin yang memberikan rezeki itu Gusti Allah Pak. Manusia pekerjaan itu perantara, alatnya Pak. Oke kalau nggak percaya, ini saya contohkan. Seorang tukang biasanya bergajian itu seminggu sekali gak Pak? Semingguan sekali atau seminggu sekali? Oke, seminggu sekali. Kata bosnya, Pak, ini hari Sabtu sebenarnya mau yang namanya gajian. Berhubung banknya tutup hari ini tak gajian. Padahal duitnya sudah diambil untuk istri muda. Loh, bener loh Pak, banyak. Lah, kalau mau konsekuen Pak, ini bohong itu orang yang antara lain. Nah, maka apakah dari itu? Bukan jadinya. Oh, dari Allah. Kalau dari Allah, dilalanya gampang saja Pak. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan caranya. Kan ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku akan kukabulkan. Tapi diukur rupanya Pak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, Pak Romi ini badannya kecil, mustahil kalau saya itu diberi rezeki 10 miliar Pak. Bingung saya gini memegangnya. Bener nggak Pak? Nah, ini apa? Nah, pasti ada yang ngomong, oh Pak Romi jangan-jangan punya tuyul. Kan orang kan mau begitu Pak. Yang antara lain ya Pak ya. Padahal ya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, didanya alhamdulillah punya tanah digariskan harga. Wow, ini rezeki kan nomproknya kan begitu. Itu doa kita yang dikabulkan. Mulanya warzukni, dan berikanlah rezeki kepadaku. Wajiburni, rezekinya sedikit tapi wajiburni, tolonglah ya Allah tambelin kekuranganku. Alhamdulillah makan cuma 1 sendok bisa juga ngomong. Betul nggak Pak? Ini antara wajiburi. Warfani, angkatlah derajatku. Ya, alhamdulillah derajatnya ibu bapak diangkat.
sudah Pak, Ranggat, yang namanya jadi muslim, mukmin, mutakin itu sulit rupanya Pak. Bener nggak Pak? Mau menjadi manusia mutakin itu sulit rupanya. Maka oleh karena itu kita beruntung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Oke, selanjutnya hadirin, ya yang namanya zakat mal ya 1-2,5%, tapi dihargakannya kalau memang emas 83 gram ya Pak ya. Anggap saja kalau memang 83 susah ya 100 gram sajalah, waktunya 1 tahun. Nah tahun ini dijakatin nambah lagi gramnya, alhamdulillah mempunyai 170 gram. Nah 83 artinya kan udah dijakatin kan Pak. Nah sisanya gitu loh Pak. Hanya zakat mal cuma 1 kali, kecuali kalau dijual belikan. Nah, jualan ya Pak ya. Kalau jualan tuh Pak mulanya modal itu ditulis, harinya ditulis. Nah, kapan mulainya, nanti pada tanggal itu dan bulan itu dihitung dari modal dan juga keuntungannya berapa. Mulanya kalau orang jualan tuh Pak, yang enaknya supaya jangan sampai kualat dengan dunia, petinya itu 3 Pak. Ini peti masuk keluar duit, keluar masuk duit. Nah nanti dihitung Pak kalau udah selesai. Oh rupanya alhamdulillah labanya segini, di sini. Nah di sini dapatnya 1 juta, potong 2,5%-nya 20.000 sini. Terus begitu Pak. Dan ini kalau bisa qoblal bukur, sebelum pagi itu turun, insya Allah hadirin. Tapi susah karena apa? Tidak akan kembali lagi ke sana. Dalam hadis ini sudah ada Pak dari situ. Jadi yang 1.025.000 diberikan untuk ini. Jangan diingat. Kalau yang namanya 25 kalikan 1 bulan berapa Pak? Ini silakan bawa ke masjid. Dapat Pak. Ini antara lain. Ya sedikit-sedikit. Dan kalau yang namanya dibagikan kepada orang, paromi masin. Nah ini ngomong masin nih Pak. Ya padahal karena apa? Ngitungnya selawewu kan ya Pak? Dikalikan. Kalau dipikirkan orang selawewu, ya cuma 4 orang ya. Ngomongnya paling masin. Orang zaman sekarang paling mudah ngomong akan masin itu Pak. Dan karena pernah nggak berpikir bahwa caranya demikian. Oke, selanjutnya hadirin yang berbahagia, memberi sumbangan ataupun berdharma kepada kegiatan dakwah Islamiyah. Dan ya seperti beginilah ini Pak. Dan selanjutnya mereka yang sanggup menahan amarahnya. Wal aziminal ghaido wal afina annas itu Pak. Mereka yang sanggup menahan daripada amarahnya, artinya orang-orang yang dapat mengendalikan emosi dan juga mengendalikan nafsunya. Nah kalau mengendalikan nafsunya Pak, emosinya insya Allah. Maka oleh karena itu hadirin, kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dan juga mengendalikan nafsunya, ini membuat dirinya itu menjadi manusia yang besar. Nih Pak, kalau Bapak Ibu bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan nafsunya, Bapak Ibu ini akan menjadi manusia yang besar. Besar apanya Pak? Bukan besar fisiknya, badannya tambah gendut bukan, tapi besar jiwanya. Nah, orangnya kecil tapi jiwanya jiwa besar. Nah ini Pak, kalau udah jiwa besar pastinya menjadi qalbun taqiyun, hatinya adalah yang takwa. Maka dengan yang takwa pasti yang tadi definisi hati-hati, waspada, Pak, menjaga diri itu Pak, insya Allah akan terbuka dari hati itu sendiri. Yang keempat, sedikit lagi, satu aja lagi Pak, mereka yang memaafkan kesalahan, wal afina aninas, mereka yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain.
kullu bani Adam khata'in wa kullu khata'in at-tawwab. Ya, Bu. Semua anak cucu Adam pasti bersalah. Enggak ada manusia yang tidak bersalah. Kecuali Nabi Muhammad sudah maksum ya Pak ya, sudah dijaga. Mau bersalah, jangan Muhammad. Contohnya Nabi Muhammad ketika didatangin oleh tamu-tamunya ini Umi Maktum hadirin yang buta, tahu-tahu apa? Langsung manyun, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. Begitu hadirin. Tolong jangan kamu ini mukanya bersengut, bersenyum. Apa sebabnya? Boleh jadi tamu yang datang itu memberi keberkahan. Rupanya apa? Nabi Muhammad punya Bilal itu Pak, tukang azan namanya Bilal bin Rabah, dan juga Umi Maktum itu hadirin. Ini antara lain. Maka oleh karena itu sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memaafkan orang lain itu mereka ini hadirin tidak menaruh dendam. Ini kadang-kala pokoknya tak ada maaf bagimu. Hebat, Gusti Allah aja masih memaafkan orang, tak ada maaf bagimu. Pokoknya aku demi bumi, sumpah dengan ngurus bumi ini. Ada orang itu begitu. Nah ini jadi kalau orang yang tukang memaafkan kesalahan orang lain ini hadirin logowo, mereka tidak mau menaruh dendam terhadap seorang karena suatu kesalahan. Baik itu sengaja ataupun tidak disengaja. Kesalahan disengaja dimaafin, apalagi tidak disengaja dimaafin. Mengapa hadirin tidak dendam? Nah ini pertanyaannya, mengapa orang itu tidak dendam? Karena dendam itu dapat membawa bencana. Bencana Pak. Biar terhadap dirinya sendiri dibunuh. Ya zaman sekarang kan Pak, bisa kau coba aja pacarnya sampai dimasukkan ke koper ya Pak. Aduh, naudzubillahi min dzalik. Bahkan ada lagi istrinya dipotong-potong, dagingnya dibagikan ke tangga. Naudzubillahi min dzalik. Manusia kemana gitu loh keimanannya, hatinya tuh Pak ya. Aduh, karena ada rasa dendam. Nah ini baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, bahkan untuk masyarakat hadirin. Maka hal yang demikian manusia ini tahanlah kemarahannya. Kalau tahan kemarahannya, insya Allah hadirin akan menjadi manusia yang jiwanya itu besar, legowo, maksudnya lapang dada. Ya hanya sampai di sini dulu barunya Pak materi anunya, padahal masih banyak ya Pak. Karena masalah takwa ini kalau saya kutip-kutip daripada kitab-kitab ini Pak banyak Pak anunya, kriterianya dan juga manfaatnya dan lain sebagainya. Dan bagaimana kalau orang tidak takwa dan juga kalau tidak beriman dan sebagainya. Hanya itu saja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan ada manfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.